Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik menghadirkan sebuah informasi dari dunia politik, yaitu tentang bakal calon Bupati Jember, Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MTIPU, yang hadir bersilaturahmi bersama PGRI Kabupaten Jember. Dan dalam acara silaturahmi bersama PGRI Jember, bakal calon Bupati Haji Nanang Handono menyoroti permasalahan guru honorer dan permasalahan penataan birokrasi yang ada di Kabupaten Jember yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau tidak sesuai dengan keahliannya. Didampingi oleh istri tercinta Ibu Tin, bakal calon Bupati Jember Nanang Handono menjawab dengan tuntas semua pertanyaan-pertanyaan dari pengurus PGRI Kabupaten Jember. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Kesejahteraan guru adalah investasi dalam masa depan bangsa, dan bersama kita menuju Jember yang lebih baik dan sejahtera. SK Bupati ini enggak upah minimum ya, UMR. Nah ini jauh standar daripada itu. Hanya 1 juta berapa itu? Kita bulan Maret bisa dibilang. Sedangkan UMR di Jember sudah berapa? Nah ini maksud tidak bisa untuk menganggarkan seperti itu. Nah kedua, kemarin itu kacang lupa pada kulitnya. Nah ini hanya jadi manis. Nah maka dari itu teman-teman yang hadir ini ketua cabang ini pilihan Pak. Berarti ini orang yang vokal, bicara A dituntut, ayo ikut semua anggotanya Pak. Maka dari itu kalau luput sebenarnya di kontak demo bisa juga seperti itu. Tapi kita sebagai pendidikan layak mandat kalau turun ke badan di bawahnya seperti itu. Yang ini mudah-mudahan seperti itu Pak. Jadi 1 GTT, kemudian kuota PNS dinaikkan. Berbobot salam. Jadi Jadi yang pertama tadi honorer Pak. Jadi saya melihat entah itu honorer, PTT dan seterusnya. Itu tentunya di Jember ini harus ada mapping kebutuhan guru. Itu berapa? Nah setelah itu ada dan valid itu kan tidak bisa 100% Pak. Pasti ada deviasinya. Nah yang bisa menghitung deviasinya adalah PGRI Pak. Itu Pak, yang bisa menghitung deviasinya. Nah ketika itu sudah ditentukan mappingnya, selesaikan itu dari situ. Nah sekarang pertanyaannya adalah, mampukah APBD-nya? Kalau tidak mampu, bertahap. Jadi gitu Pak, itu yang pertama. Kemudian mengenai honor, setelah ketemu mapping ini kan ketemu, kemudian masuk di equivalent di garis lurus dengan honor Pak. Ya, garis lurusnya honor. Dikawal Pak sama PGRI Pak. Sampaikan Pak, khususnya ke sekda atau bupati. Pak ini begini Pak, dikawal. Nah, saya katakan, ketika APBD-nya sudah berpihak ke masyarakat, tapi memang tidak nyampe Pak, maka gaji upah itu harus tertulis seperti yang diatur oleh Permen, Perpres dan seterusnya. Ya, tertulis Pak. Nah, karena APBD-nya tidak cukup, maka diterimakan 80%, diterimakan 60%. Berarti ini kan bisa naik Pak. Tapi jangan dikunci. Kalau dikunci ya bisa mundur terus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak, kita ini ngomong koyo opo Pak, tapi itu tidak ditulis di APBD, ngomong kosong Pak. Berarti sudah tidak bisa. Contohnya sekarang, yang namanya gaji atau honor guru ngaji, ya Pak ya,
Wis tak mbok sampai kaya apa guru ngaji ku minta. Ya kalau ada mungkin dicuilkan dari sisa lela. Kira kei 3 bulan mari. Karena apa? Tidak tercantum di APBD Kabupaten Jember. Omong kosong Pak. Padahal apa? Kalau ini sudah semua tercantum di APBD Pak, bupatinya harus mikir liyo. Iki mek karek laku Pak. Ya kan? Kan pasti setuju. Pak, kumpulkan PGRI, kumpulkan guru-guru. Mohon maaf, atau bukan mohon maaf, gelar perkara Pak Sekda. Ini loh, yang namanya APBD kita. Duit segini, tanggung jawab kita segini. Maka untuk guru honor dibagi sekian. Habis. Nah kalau itu diterimakan sekian persen. Tapi angkanya itu harus seperti sekarang kecil. Kan nggak boleh ada beda. Ya kan? Antara ASN sama P3K harus sama kan tujuannya, benar ya? P3K dengan ASN aturannya loh Mas, aturannya sama, tapi dibedakan tanpa ada reason, tanpa ada alasan. Nah mestinya seperti itu. Waduh nggak maaf, atau di split dibagi 2 misalnya, yang ASN nomor 80% mungkin, yang P3K juga 80%. Bijak selesai. Tapi ini juga direkam. Kalau direkam gitu Pak. Tepuk tangan luar biasa ya. Jadi kalau memang takdir Tuhan menentukan Bapak menjadi bupati, diberi pengawasan yang lebih terkait bantuan kepada sekolah secara merata. Mungkin teman-teman bisa membaca di tiap kecamatan sekolah A tahun ini apa? Tahun depan dapat lagi, tapi berbeda. Bisa kelas, bisa perpus, bisa modular, bisa apa? Itu bagaimana nanti caranya Bapak bisa mencari formula pembagian bantuan itu bisa lebih merata. Sudah itu aja Bapak, biar yang lain yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung. Jadi terima kasih Pak. Kaitan dengan untuk menunda pendaftaran ini jauh dari kemampuan saya untuk saat ini Pak. Saya katakan apa adanya, dan saya memang tidak biasa janji, tapi saya lebih baik bekerja dulu baru saya mengumumkan. Itu kerjanya orang teknik Pak. Jadi itu ada perencanaan. Tidak mampu Pak. Saya harus lewat siapa? Saya datang ketemu Pak Sukoy sudah lari-lari Pak. Saya ketemu Pak Rahman kan dulu setiap minggu telepon Pak, karena konsultasi masalah teknik Pak Rahman. Sekarang saya telepon saya tidak mati. Sudah ada berani Pak. Karena ada beberapa contoh yang sudah diginikan. Nah diginikan ini bukan bahasa saya. Jadi ketika Pak Rahman didatangi sama teman saya, teman Jember, masalah Pak Rahman. Aduh Mas, ojo Mas, aku tidak nunggu. Nah itu sudah, jadi mohon maaf ini fakta. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kaitan tadi dengan bedah rumah. Pengawasan terhadap sekolah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, mungkin insya Allah ini akan nyampe dan ini akan bisa dipakai untuk tools ya. Ketika saya sekarang memiliki semboyan kompeten. Nah, kenapa? Saya ingin semua aparat teman-teman saya ini harus duduk pada kompetensinya. Jadi tidak ada camat itu dari diskus gitu. Harusnya tidak ada. Ya apa BPD? Terus sekarang kepala dinas PU, maaf, esos. Ya apa cara ini? Pak temu. Ya, mohon maaf ini. Jadi ini salah satu saya, metode saya, seluruh aparat harus kompeten. Ya. Nah, jangan kasihan ya. Kalau sudah kompeten, ini saya itu kemarin ketemu sama salah satu direktur di Kementerian Dalam Negeri. Saya tanya, nih kampungku ini Kabupaten Jember, iya. Ini urus KTP 2 bulan. Belangkunya nggak ada. Terus tak sangka nih belangku lah. Gitu bahasanya. Jadi memang ada hal-hal yang harus ini ya. Jadi itulah tadi saya sampaikan. Ketika sudah pada kompetensinya Pak, itu akan oke. Ya. Berikan kepada ahlinya yang mampu Pak. Itu harus Pak. Saya, dan ini bukan hal yang baru bagi saya. Di Kementerian PU saya lakukan seperti itu. Misalnya sekarang seorang kasubdit, saya jadi direktur. Seorang direktur, saya jadi LT Dirjen. Itu saya harus pertanyakan ketika laporan terakhir, Anda lihat kapan? Mau izin Pak?
3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Besok aja rapatnya, sekarang ada lapangan. Jadi saya itu ingin OPD kepala dinas itu maaf, bukan selebritis Pak, tapi betul-betul fighter, melihat ke lapangan. Saya sudah melihat teman-teman yang dari Ambulu, saya sudah ke desa Sabrang, saya sudah nyebrang ke Ungkalan. Di situ ada salah satu SD sekolah yang tempat sarang kalian lapar. Saya sama Pak Lukman di situ ya. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya saya tidak dalam kapasitas menyalahkan, tapi ini fakta. Maka itu saya katakan sesuai dengan kompetensinya dan harus turun. Kan mobilnya sudah bagus-bagus, paling enggak Innova, Pajero baru sudah kan. Dan harus turun Pak, rusak. Ganti biaya negara, bukan dari kantongnya sendiri kok. Harus tahu Pak, ini yang saya katakan. Ada sesuatu pertanyaan yang menarik memang, bukan apa Pak mau saya sampaikan, ini ada komitmen memang. Ada anak muda dari NU Pak, ketika saya membentuk dapil 7 di Tangguh, katakan Bapak, kalau Bapak jadi bupati, kita bikin kesepakatan sekarang. Apa itu? Apakah anak-anak Bapak, keluarga Bapak ikut dalam pemerintahan? Luar biasa. Dan ini oke. Wow. Saya tanya sama istri saya, tapi saya mau baca. Terus saya bilang, gini ya, bukan saya ini sok-sokan. Saya itu, anak saya 2, sudah jadi semua cucu saya 2 dan seterusnya. Kalau anak saya mau berurusan dengan kantor saya, nggak usah nunggu jadi bupati. Saya itu pegang proyek setiap tahun kurang lebihnya 1.300 paket dengan nilai di atas 100 miliar Pak, seluruh Indonesia. Akhirnya tak cuel no Pak, cuel kasih anak saya. Jadi kalau saya bilang tidak, itulah alasannya. Ya kalau ke Jember ya harus ke Jember kalau wisata. Tapi kalau untuk urusan yang seperti itu, insya Allah. Saya pengen terus terang pengen berbakti untuk Jember. Bupati dulu juga bilang gitu ya. Ya, oke, yang lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengenalkan diri untuk sementara, tapi suatu saat bila Allah mentakdirkan jenengan menjadi bupati, jangan menolak ketika saya mengundang ke sekolah saya. Awas. Pertanyaan saya dari tadi kan tentang guru dan sebagainya. Saya kebetulan adalah salah satu pegiat literasi yang ada di Jember. Pertanyaan saya, apa yang jenengan pikirkan tentang giat literasi di Jember? Karena kemajuan suatu bangsa itu bergantung kepada seberapa tinggi tingkat literasi para generasi mudanya. Semakin tinggi, maka kita akan semakin maju. Seperti apa giat jenengan? Terima kasih. Luar biasa. Buku adalah jendela dunia. Itulah literasi. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah mendatangi salah satu perpustakaan atau apa? Lupa siapa? Pak Among Baca. Jadi saya sudah melihat sana. Pak Iman Suliki, Among Baca. Jadi saya sudah melihat kampung baca. Ya. Saya sudah ke sana. Itu. Saya sudah melihat dan saya senang bahwa ini harus dikembangkan. Ini bukan janji, tapi ini sesuatu yang realistis, tapi dengan digital. Maka saya itu berkeinginan di Jember itu nanti punya digital center. Jadi semua aktiviti pemerintahan dan apapun juga itu dalam satu gudang data, termasuk literasi tadi. Jadi saya masuk melihat ada buku, ternyata masih banyak yang ke sana. Ada buku zaman dulu Kuncung, ada juga di sana Pak. Saya datang sama Bu Tinta karena terus cuma saya sampaikan pada beliau, mudah-mudahan nanti ada donatur yang membantu ini semua didigitalkan dan ini semua kemudian di scan untuk dimasukkan digital sehingga orang bisa melihat langsung. Karena sekarang budaya buku kertas ini kan sudah less tuh, sudah hilang. Nah, meskipun tadi saya sampaikan buku adalah jendela dunia itu dulu. Sekarang tab adalah dunianya anak-anak. Anak-anak sekarang semua pakai tab kan? Cucu-cucunya kan sudah kalau aktif lupa dibuka dalam gadget, gitu ya, tab handphone dan seterusnya. Itu ya Bu. Cukup itu. Apalagi ini mungkin masih ada yang
Baik Ibu. Jadi ini saya sedikit info ke Bapak Ibu sekalian. Pak Aswaranas, Bupati Banyuwangi, ketika kira-kira 2 minggu jumpa dengan saya di Surabaya, beliau menanyakan, ya opo nih Pak Nanan, aku ini jadi bupati Jakarta Surabaya 1 jam, dari Surabaya ke Banyuwangi 8 jam. Itu beliau bilang. Saya bilang, bandara nih, ya opo bandara ini Suramati katanya. Enggak, dirikan sekolah penerbangan. Karena apa yang dinilai oleh Angkasa Pura adalah landing and take off. Itu kok mata lain, itu tidak diberikan janji. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini yang perlu saya sampaikan. Bikin hotspot di Banyuwangi, semua titik kasih hotspot. Nah akhirnya Pak, dibuat hotspot 1.500 titik di Banyuwangi. Coba tanya penduduk Banyuwangi, 1.500 hotspot Pak, sampai di desa bisa buka. Dan di ujung dunia juga buka. Tidak berarti ini, karena apa? Sekarang itu yang namanya gadget ini bukan bukan barang mewah, tapi bisa dimiliki, cuma fasilitasnya yang belum bisa didapatkan. Ini sudah dulu saya lakukan Bu. Ketika saya dengan diklat PUPR itu saya minta membuat aplikasi pinter tukang. Jadi tukang itu untuk tukang batu, tukang dibikinkan aplikasinya, sebarkan di internet dan seterusnya. Nah, kira-kira demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa tulur-tulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.